sharing saja Bapak Ibu. Nah, saya akan memperkenalkan sedikit, nama saya Sumarna, Bapak dan Ibu. Asal domisili saya itu dari Bangka Belitung, tepatnya di kota Tanjung Pandan. Biasanya kalau orang luar taunya dengan Laskar Pelangi gitu. Nah, Laskar Pelangi itu masih satu kampung sama saya. Mungkin sudah ada yang sudah tahu ataupun sudah pernah ke Laskar Pelangi mungkin di sini ya? Sudah. Oh sudah, iya. Oke. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mungkin akan langsung masuk slide. Nah, Bapak dan Ibu, saya sangat bersyukur sekali kenapa pada malam ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi kepada Bapak Ibu semua. Di mana informasi yang saya akan sampaikan ini adalah informasi yang hampir semua manusia ataupun hampir semua masyarakat butuh Bapak dan Ibu. Yaitu apa? Kesehatan. Nah, hampir semua manusia itu butuh yang namanya sehat. Betul nggak kira-kira? Nah, kebetulan One More ini itu bergerak di bidang industri kesehatan Bapak dan Ibu. Yang mana menurut WHO ya, sehat itu adalah di mana suatu kondisi sehat, sejahtera jasmani, rohani, sosial dan ekonomi Bapak dan Ibu. Jadi kalau 4 poin ini belum terpenuhi, itu belum bisa dikatakan ataupun dikategorikan sehat. Contohnya, kalaupun kita rohaninya sehat, sosial dan ekonominya sehat, tetapi jasmani kita sakit-sakitan, itu kita banyak bercontoh di orang-orang di rumah sakit. Ya walaupun mereka materi banyak, sosial ekonominya sehat, tapi jasmaninya sering sakit-sakitan dan itu bukan kategori orang yang sehat. Nah sebaliknya juga, walaupun jasmani kita sehat, terus rohani kita sehat, tetapi sosial kita sakit, mungkin sering musuhan sama tetangga atau benda lain sebagainya, dan itu pun juga nggak sehat. Ataupun juga seperti ini, mungkin jasmani sehat, rohani sehat, sosial ekonomi sehat, tetapi dompetnya nggak sehat Bapak dan Ibu, ataupun ekonominya terganggu dan itu bukan belum bisa dikategorikan sehat. Jadi menurut WHO, di mana 4 poin tersebut harus terpenuhi baru bisa seseorang itu dikatakan sehat. Nah, oke, Bapak dan Ibu, next slide. Nah, ada beberapa faktor Bapak dan Ibu ternyata yang bisa mempengaruhi pola hidup sehat di masa sekarang. Yang mana banyak kita tahu, cuman terkadang kita kekurangan informasi ataupun tidak mau tahu. Yang pertama konsumsi air minum Bapak dan Ibu. Nah, air minum sekarang itu beda dengan air minum zaman dulu. Nah, mungkin air zaman dulu kandungan yang zat-zat berbahaya di dalam kandungan air itu tidak terlalu banyak. Tapi sekarang kita bisa lihat sendiri Bapak dan Ibu. Air-air apalagi contoh air-air di kemasan, di solayan-solayan itu bahkan sampai bertahun-tahun Bapak dan Ibu. Terkadang air saja kita simpan di dalam wadah itu kita biarkan 1 minggu itu sudah berubah rasa ataupun berbau yang agak nggak enak gitu. Nah, selanjutnya apa? Jadi kalau air itu ya harus unsur pH-nya tinggi dan lain sebagainya Pak. Terus selanjutnya apa? Pola makan yang seimbang. Nah, pola makan yang seimbang itu ternyata bukan 4 sehat 5 sempurna Bapak dan Ibu. Pola makan yang seimbang itu kalau zaman dulu kita tahunya 4 sehat 5 sempurna, ternyata bukan seperti itu. Pola makan yang seimbang ataupun pola makan yang teratur itu dikala kita hari ini konsumsi namanya jam makan atau punya 8 mau konsumsi hari ini makan jam 8 pagi nih. Besok dan seterusnya itu harus jam 8 pagi Bapak dan Ibu. Dan seperti itu. Tapi kalau misalnya hari ini konsumsi makannya jam 8 pagi, terus besoknya jam 1 siang, atau besoknya lagi malam mungkin baru makan, nah itu bisa kategori pola makan yang nggak seimbang. Nah, selain daripada unsur-unsur vitamin di dalam makanan. Nah, terkadang kita kalau konsumsi makanan asal enaknya saja Bapak dan Ibu, tetapi ternyata yang enak-enak itu yang berbahaya ke badan. Nah, selanjutnya apa? Waktu istirahat yang cukup. Nah, waktu istirahat yang cukup Bapak dan Ibu ternyata bukan harus tidurnya banyak, bukan Bapak dan Ibu ya. Ternyata kalau untuk waktu istirahat yang cukup itu menurut beberapa dokter yang mengatakan bahwasanya waktu istirahat yang cukup itu dikala kita tidur itu minimal harus jam 11 sampai jam 3 subuh. Kenapa seperti itu? Ternyata jam tersebut itu
di dalam otak kita ataupun dalam kelenjar pineal dalam otak kecil kita, itu dia akan memproduksi namanya zat melatonin Bapak dan Ibu. Nah, zat melatonin itu sangat dibutuhkan untuk kesehatan seluruh badan. Jadi kalau kita kekurangan zat melatonin Bapak dan Ibu, itu contoh seperti ini, kalau kita, tidurnya dari pagi sampai ke sore ataupun sampai ke malam, itu kita bangunnya tuh pegel-pegel badan, ataupun sakit-sakit. Jadi otot kita kaku, tegang gitu. Saraf-saraf kita, nggak sehat, itu ternyata kekurangan zat melatonin. Jadi zat melatonin itu diproduksi, malam hari. Nah, selanjutnya apa Bapak dan Ibu? Kebersihan tubuh, jelas. Kalau kita satu hari, nggak mandi mungkin ataupun ya masih bisa dimaklumi satu hari tidak mandi, tapi kalau sudah 3 hari, 4 hari, itu pun juga nggak sehat Bapak dan Ibu. Orang dekat sama kita juga nggak mau mungkin. Selanjutnya pewarna pengawet makanan. Nah, kita tahu Bapak dan Ibu, makanan zaman sekarang itu ternyata mengandung pewarna pengawet makanan Bapak dan Ibu. Contoh, bentar lagi nih, mau lebaran nih, itu biasanya warna-warni makanan minuman pasti akan muncul. Dan contoh lagi Bapak dan Ibu, contoh minuman-minuman yang, seperti teh botol dan lain sebagainya, itu tahan sampai bertahun-tahun, sampai bahkan berbulan-bulan di solayan. Tetapi contoh sederhana, kalau kita bikin teh di rumah Bapak dan Ibu, itu kita biarkan selama 1 hari, itu akan terasa basi. Nah, kenapa, minuman di warung ataupun teh yang di warung-warung itu tahan sampai bertahun-tahun? Nah, itu mengandung pengawet. Nah, apalagi kualitas sirkulasi udara Bapak dan Ibu. Zaman sekarang udaranya sudah enggak, sebersih dulu. Mungkin zaman dulu udaranya masih bersih, belum terkontaminasi dengan mungkin limbah asap pabrik dan sebagainya, asap kendaraan bermotor, apalagi kita mungkin, tinggal di daerah perkotaan. Nah, itu udara-udaranya sudah sangat terkontaminasi. Selanjutnya apa? Gelombang radiasi dan gadget. Nah, ini hampir semua manusia zaman sekarang ini nggak bisa lepas namanya dengan gadget Bapak dan Ibu. Dari mulai anak-anak sampai orang tua sudah gimana, sudah lain rasanya kalau nggak megang handphone, lain rasanya Bapak dan Ibu, betul nggak kira-kira? Akan masuk. Nah, jadi gelombang radiasi itu bahaya sangat, bisa memicu, eee, jadi, apa namanya, saraf-saraf kita tuh bisa terganggu dengan gelombang radiasi tadi. Selanjutnya apa? Keseimbangan emosi. Nah mungkin, di ruangan ini Bapak dan Ibu mungkin 1 hari nggak emosi, ya kan? Ataupun 2 hari nggak emosi, ataupun nggak emosi sama sekali. Tapi saya rasa, yang namanya manusia itu pasti akan, gimana ya, akan emosi mungkin. Apalagi kalau mau ujung-ujung bulan ini, itu emosinya makin bertambah Bapak Ibu. Jadi kalau ujung bulan ini emosinya bertambah, kenapa ya? Mungkin, tuntutan kebutuhan ekonominya makin makin tinggi kan. Nah, ya kita tahu sama tahu gitu. Nah, terus apalagi aktivitas olahraga Bapak dan Ibu. Nah, terkadang olahraga kita mungkin mungkin setiap hari itu harus wajib berolahraga sebenarnya. Tetapi karena kesibukan aktivitas, kita, terkadang kita lupa untuk olahraga. Nah, mungkin olahraganya mungkin saat masih sekolah dulu mungkin olahraganya. Nah, akhirnya apa Bapak dan Ibu, penyakit-penyakit yang diakibatkan, karena pola makan ataupun pola hidup yang tidak sehat, akhirnya kita lihat timbulnya kerusakan kulit dan lain ataupun sebagainya seperti penuaan dini, ya kan. Kadang-kadang banyak, terutama ibu-ibu nih, ibu sekarang umurnya baru 20, 30 tapi kita lihat wajahnya seperti umur 40, 50 Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena banyak terjadi kerusakan-kerusakan sel yang diakibatkan oleh pola makan. Selanjutnya apa? Berat badan yang berlebihan. Nah, mungkin yang punya berat badan berlebihan itu kurang olahraga mungkin ya. Oke, next. Nah, akibatnya apa Bapak dan Ibu? Ternyata 80% kematian itu disebabkan oleh penyakit jantung koroner dan stroke Bapak dan Ibu. Itu menurut, survei WHO. Nah, kenapa seperti itu? Jadi awalnya penyakit Bapak dan Ibu ternyata sepele sama nih. Awalnya penyakit itu karena apa? Karena terjadinya penyumbatan di pembuluh darah. Darah nggak lancar ngalir karena tersumbat. Yang menyumbat apa? Yang menyumbat adalah pola makan yang mengandung racun yang tiap hari kita konsumsi. Nah, contoh gambar ilustrasi di atas, itu bukan pipa Bapak dan Ibu, ataupun bukan sosis ya, tapi itu, adalah pembuluh darah kita. Nah, itu dinding arteri pembuluh darah itu masih umur-umur 5 tahun ke bawah, itu masih bersih Bapak dan Ibu. Jadi belum terkontaminasi. Nah, seiring jalan waktu kita konsumsi namanya kimia, pengawet, pewarna, penggemuk, pengembang ya, konsumsi goreng-gorengan dan lain sebagainya, akhirnya apa? Akan timbul plak Bapak Ibu. Nah, plak-plak itu yang akan,
timbul di dinding-dinding pembuluh darah arteri. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya akan terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Nah, kalau darah sudah tersumbat, itu akan mengganggu organ tubuh seperti ginjal, seperti lambung, seperti usus, seperti jantung dan seperti paru-paru dan lain sebagainya. Kenapa? Karena asupan suplai darah itu nggak sehat ke organ tubuh. Nah, tapi jangan takut Bapak dan Ibu, luar biasanya One More hadir memberikan solusi kepada kita semua di zaman sekarang, yaitu dengan konsep kesehatan transdermal Bapak dan Ibu. Nah, apa transdermal? Nanti kita akan bahas sama-sama Bapak dan Ibu. Boleh next? Nah, selama ini Bapak dan Ibu, kita tahunya sistem pengobatan itu ada 2 cara. Yang pertama, cara memasukkan obat ataupun nutrisi melalui oral ataupun dikonsumsi, dimakan. Nah, zaman sekarang Bapak dan Ibu saya katakan, terkadang kami di lapangan banyak jumpai orang sudah konsumsi obat-obatan yang harganya mahal-mahal, tapi nggak terlalu efek ke badan. Kenapa seperti itu Bapak dan Ibu? Karena hampir semua manusia itu sistem pencernaan ataupun sistem metabolisme tubuhnya nggak sehat, nggak normal Bapak dan Ibu. Karena diakibatkan pola makan yang nggak teratur tadi. Jadi kalau sistem obat ataupun herbal yang dikonsumsi melalui pencernaan ataupun metabolisme itu pasti akan terjadi namanya penurunan dosis. Jadi seharusnya dosis yang kita konsumsi itu misalnya 500 mg itu ternyata yang diserap dari sel ataupun darah itu cuma sekian persen saja Bapak dan Ibu. Jadi nggak semuanya 100% diserap di badan. Selanjutnya yang kedua kita tahu melalui injeksi ataupun infus. Nah, infus ini itu kurang lebih 90% efektif Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya contoh, kalau kita kondisi badannya lagi kurang fit ataupun kurang stamina, lagi lemah, lesu dan sebagainya, kalau kita langsung tembak dengan injeksi suntik ataupun kasih tembak vitamin, itu dalam hitungan jam saja kita sudah bisa merasakan kesegaran badan ataupun tubuh kita udah mulai enakan. Nah, kenapa seperti itu? Ternyata vitamin yang disuntikan tadi dia langsung bekerja Bapak dan Ibu tanpa harus diproses. Nah, kalau beda kalau di oral tadi diproses, kalau diinjeksi itu langsung bekerja ke darah dan langsung ke sel saraf, ke sel-sel yang rusak tadi yang membutuhkan. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, luar biasanya One More itu hadir dengan metode reparasional yang terbaru ya, inovasi yang sangat terbaru sekali yaitu sistem transdermal. Yang mana sistem transdermal ini Bapak dan Ibu, itu adalah metode ataupun rute memasukkan nutrisi ataupun obat melalui kulit. Nah, kalau injeksi itu suntik, kita kan nggak semua orang bisa menyuntikkan ke dalam badan. Dan saya rasa mungkin nggak semua orang berani ataupun disuntik, ya kan, takut sama jarum suntik dan sebagainya. Tapi hebatnya One More itu memberikan solusi bagi kita-kita yang takut sama jarum suntik. Jadi kita nggak harus pergi ke rumah sakit, jadi kita bisa penanganan sendiri di rumah dengan metode transdermal. Jadi tanpa rasa sakit, tanpa efek samping, praktis dan lebih efektif Bapak dan Ibu. Untuk penyerapan nutrisinya itu hampir 90% sama injeksi. Kenapa? Karena dia langsung bekerja saat ditempel di kulit, dia langsung menyerap ke dalam pembuluh darah kapiler dan langsung ke sel-sel target yang rusak dan langsung dikonsumsi dari sel-sel tadi. Jadi lebih efektif Bapak dan Ibu. Oke. Nah, seperti ini ilustrasinya Bapak dan Ibu. Jadi saat ditempel itu sistem terapi transdermal, saat ditempel itu langsung menembus ke jaringan epidermis, langsung menembus ke saluran kapiler dan masuk ke sistem peredaran darah dan langsung diteruskan ke sel-sel tubuh yang mengalami kerusakan. Oke, boleh next. Kita agak cepat saja Bapak dan Ibu ya karena durasi. Kasihan teman-teman kita di daerah timur sana mungkin sudah jam 9 lebih, jam 10 mungkin. Nah, oke. Boleh kita bisa saksikan video berikut ini Bapak dan Ibu. Transdermal Patch adalah sistem penghantar obat yang inovatif untuk memudahkan pengiriman berbagai bahan-bahan medikal aktif ke dalam tubuh melalui kulit. Komponen dasar dari transdermal patch adalah matriks polimer dan serat sebagai penguat pada bagian yang melekat pada kulit yang secara sensitif akan memberikan tekanan ketika ditempelkan ke permukaan kulit di mana bahan medikal tadi akan terurai dan menembus ke dalam lapisan kulit.
Pada saat ditempelkan ke kulit, maka segera molekul-molekul nutrisi yang terdapat pada patch tersebut secara otomatis akan keluar dari medianya dan masuk melalui lapisan kulit dan terserap ke dalam sistem pembuluh kapiler, lalu dikirimkan ke sel-sel target dan akan bekerja dalam hitungan menit. Siapapun yang menggunakan transdermal patch pasti merasakan manfaat yang luar biasa bagi kesehatannya. Nah, oke Bapak Ibu, seperti itu ilustrasinya, dan satu lagi kita dengarkan penjelasan dari Dr. Pintoko mengenai transdermal. Transdermal termasuk salah satu yang diberikan lewat kulit atau ditempelkan lewat kulit atau disebut dengan istilahnya bagian topikal ya, lewat kulit. Nah, apa kelebihan dari transdermal ini? Adalah zat aktif bisa masuk ke dalam darah kita itu lewat menembus. Itu disebut dengan transdermal, itu menembus dari struktur kulit kita. Ya, kulit kita ini ada yang disebut dengan bagian epidermis ya, kemudian hipodermis dan endodermis. Nah, setelah di bagian endodermis ini nanti ada pembuluh-pembuluh darah di situ yang siap untuk membawa zat aktif yang dimasukkan lewat topikal atau dengan ditempelkan ya, patch istilahnya itu. Nah, kelebihan yang berikutnya, kalau secara oral ya, secara oral itu lewat mulut, itu nanti dibutuhkan dosis yang lebih besar. Seperti itu ya. Dibutuhkan dosis yang lebih besar. Sedangkan kalau lewat transdermal ya atau lewat kulit tadi, menembus kulit, itu dosisnya relatif lebih kecil. Nah, apa maknanya? Maknanya kalau transdermal itu jika ada potensi menimbulkan efek samping gitu ya, maka efek sampingnya jauh lebih kecil dibandingkan kalau lewat oral atau lewat mulut. Begitu. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, semoga bisa memahami ini. Keuntungan lain yang transdermal itu adalah dia tidak dimetabolisme di hati. Sedangkan yang lewat oral ya itu akan dimetabolisme di hati. Akibatnya apa? Kalau suatu obat dimetabolisme di hati, maka dia akan mengalami penurunan dosis atau dosis dari yang yang diambil, yang diminum gitu ya, dengan kadar yang ada di dalam darah itu berbeda secara drastis perbedaannya. Misalkan yang diminum itu 1000 mg. Itu nanti yang di darah itu barangkali tinggal separuh, sepertiga, bahkan bisa seperlimanya gitu. Tergantung kecepatan metabolismenya di hati obat tersebut. Itu kalau yang secara mulut itu pasti akan dimetabolisme di hati. Sedangkan yang transdermal itu tidak mengalami metabolisme di hati, sehingga kadar dosisnya hampir dipastikan 90% itu sama atau bisa berada di darah dalam jumlah yang hampir sama dengan dosis sebelum masuk ke dalam darah. Begitu. Nah, oke Bapak dan Ibu, luar biasanya saya telah mendengarkan tadi beberapa penjelasan dari Dr. Pintoko, dan luar biasa Bapak dan Ibu, One More itu sebagai pelopor produk berkualitas Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dari 10 macam produknya Bapak dan Ibu, dari 10 total produknya itu tidak ada yang dimakan ataupun diminum. Semuanya menggunakan sistem transdermal, yaitu patch transdermal Bapak dan Ibu. Kita ada 10 macam produk, dan nanti kita akan bahas satu persatu. Boleh next. Nah, ini adalah produk unggulan Bapak dan Ibu. Kenapa saya katakan produk unggulan? Kalau contohnya kalau di rumah sakit Bapak dan Ibu, itu kita di sana mungkin ada namanya dokter umum. Nah, di One More, di PT One More itu PNG ataupun yang Bapak Ibu lihat sekarang itu adalah dokter umumnya kita Bapak dan Ibu. Jadi apa? Jadi apapun masalah di badan itu PNG itu wajib masuk. Nah, ada beberapa kandungan di dalam PNG Bapak dan Ibu. Yang pertama kita ada di dalam PNG ada ginseng merah Korea. Yang mana ginseng Korea merah kita tahu Bapak dan Ibu itu bisa meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan tubuh. Dan juga ada glukosamin. Nah, glukosamin itu bisa meredakan nyeri sendi dan otot, mungkin di engsel-engsel tubuh terjadi contoh misalnya radang sendi dan sebagainya, itu bisa dibantu dengan glukosamin. Nah, saponin itu bisa membersihkan darah sebagai detoksifikasi juga, dan ion perak Bapak dan Ibu. Ion perak adalah suatu zat yang bisa mampu merusak membran virus. Nah, jadi kalau di dalam tubuh kita itu ada terdapat ion perak,
Itu kalau misalnya di dalam tubuh ada virus atau ada bakteri, itu dengan sendirinya si virus itu akan bunuh diri sendiri Bapak dan Ibu. Jadi bukan produk yang membunuh bakteri, bukan. Ataupun bukan produk yang membunuh virus, bukan. Tapi produk merusak membran virus, dan virus itu akan bunuh diri sendirinya. Luar biasa nggak kira-kira Bapak dan Ibu? Nah, seperti ini ginseng Korea merah, yang mana ginseng Korea merah ini itu mampu hidup kurang lebih 10 sampai 15 tahun Bapak dan Ibu. Ya, tanaman ini sudah sangat terkenal ya, ginseng Korea merah. Jadi bisa memberi energi, menguatkan tubuh, memperbarui sel, mengatur peredaran darah dan meningkatkan sistem imun. Jadi kalau misalnya kita mungkin ada keluarga yang suka sering sakit-sakitan ataupun kalau hujan dikit sering sakit, boleh dibantu dengan produk ini Bapak dan Ibu. Nah, saponin itu zat utamanya membersihkan pembuluh darah ya, dan juga sebagai detoksifikasi, dan ada 32 jenis saponin dalam ginseng Korea merah. Nah, ion silver ataupun ion perak juga sangat dibutuhkan ya untuk menjaga kesehatan otak. Ion perak membantu untuk kesehatan otak dengan menstimulasi neuron ya. Nah, kadang-kadang kita tahu farmasi ataupun medis tahunya mereka menggunakan sistem-sistem produk yang terbuat dari perak ya ataupun silver. Kenapa? Ternyata itu bisa antibakteri Bapak dan Ibu. Nah, terus selanjutnya glukosamin. Ini adalah suplemen penting untuk menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal ya, diekstrak dari krustasea laut ya. Oke, nah selanjutnya kita ada produk dekamin Bapak dan Ibu ya, di mana produk dekamin ini terdapat kurang lebih 4 komposisi. Yang pertama vitamin D3 ya, yang mana kita sangat sulit untuk mendapatkan vitamin D3 Bapak dan Ibu. Jadi kalau vitamin D3 cara mendapatkannya seperti apa? Kalau kita konsumsi vitamin D ya, yang dari apotek, itu kalau kita konsumsi vitamin D, itu ternyata dia belum jadi vitamin D3 Bapak dan Ibu. Jadi kita harus berjemur dulu di sinar matahari pagi. Ya, berjemur di sinar matahari pagi, baru dia akan menjadi vitamin D3. Nah, selanjutnya apa? Vitamin K2. Ada magnesium dan ada vitamin C Bapak dan Ibu. Nah, boleh next. Nah, kita akan bahas satu persatu manfaat daripada dekamin. Yang pertama, memenuhi kebutuhan vitamin D3 yang hanya bisa saya katakan tadi diperoleh dari sinar matahari pagi Bapak dan Ibu. Nah, terkadang dengan kesibukan aktivitas kita, mungkin kita tidurnya larut subuh ataupun larut malam, sehingga apa Bapak dan Ibu, mungkin kita nggak bisa lagi berjemur ya, karena bangunnya mungkin siang. Ataupun mungkin bagi bapak-bapak mungkin ataupun ibu yang berkarir, yang punya kerjaan di kantoran. Nah, terkadang bangun kalau di kota-kota besar itu bangun subuh ya kan, sholat subuh, langsung aja pergi gitu, pergi ke mana, ke kantor. Naik mobil ber-AC lagi kan, nggak terkena sinar matahari pagi. Sampai di kantor ber-AC lagi. Nah, itu ternyata kekurangan vitamin D3. Nah, selanjutnya apa? Dia bisa menguatkan kesehatan dan kekuatan tulang Bapak dan Ibu. Jelas ya, vitamin D3 dan K2 ini bisa untuk menguatkan sistem tulang. Dan untuk meningkatkan penyerapan kalsium ya. Jadi kalau kita kadang-kadang umur 40-30 tahun ya ke atas, itu akan terjadi namanya pengapuran, pengeroposan dan osteoporosis. Nah, dengan produk dekamin, insya Allah Bapak dan Ibu akan membantu mensuplai daripada kekurangan kalsium di tubuh kita. Selanjutnya dia bisa menjaga sistem imun tubuh. Nah, kalau kita bisa juga ini dibantu untuk orang-orang yang mungkin sistem imunnya tubuh sangat lemah, bisa dibantu dengan vitamin dekamin ini. Dan selanjutnya itu bisa mengurangi risiko diabetes karena vitamin D yang dapat mengatur kadar insulin Bapak dan Ibu. Jadi kalau orang yang terkena diabetes memang harus sering-sering terkena sinar matahari pagi. Kenapa? Biar kadar insulinnya normal gitu ya. Nah, dan juga bisa mengurangi infeksi di saluran pernapasan. Nah, kemarin kami pernah testimoni sama orang yang terpapar COVID-19. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, dalam waktu 2 hari yang dari positif itu bisa jadi langsung negatif, luar biasa dengan produk itu. Dan dibantu sama B12+. Nah, ini adalah produk yang selanjutnya yaitu B12+ Bapak dan Ibu. Yang mana kurang lebih ada 6 vitamin ya. 6 vitamin di dalam B12+ ini. Yang pertama itu ada vitamin B12, vitamin B1, vitamin B3, vitamin E, asam folat dan vitamin C. Nah, yang mana Bapak dan Ibu, vitamin B12 itu bisa sebagai
reproduksi sel-sel darah merah ya, sistem imun dan mempercepat penyembuhan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada saudara ataupun kerabat yang mengalami luka ataupun luar ataupun dalam, nah dengan B12 plus itu bisa mempercepat penyembuhan luka Bapak dan Ibu. Selanjutnya bisa menguatkan sistem saraf pusat ya, mencegah kepikunan. Nah, mungkin bagi bapak-bapak yang banyak pikiran ya kan, yang sudah mulai lupa, sudah mulai daya ingatnya, indeks memorinya sudah mulai menurun. Nah, insya Allah dibantu dengan produk B12 Plus, insya Allah akan cepat ingat lagi Bapak Ibu. Tapi dibantu nanti dengan produk Omepia nanti. Selanjutnya bisa meningkatkan sistem pencernaan dan kesehatan jantung, mengubah karbohidrat menjadi glukosa sehingga Bapak Ibu menambah tenaga. Jadi testimoni kami sendiri, terkadang kami menggunakan produk ini, biasanya kami setiap hari itu mungkin lesu ataupun lemah ya. Jadi dengan produk ini alhamdulillah Bapak Ibu, jadi bawaannya itu bersemangat terus Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya bisa pembaruan sel kulit, rambut dan kuku dan mencegah kanker ya. Jadi kanker di sini itu betul-betul penyakit kanker Bapak dan Ibu, bukan kantong kering ya. Nanti kalau kantong kering setelah sesi produk nanti kita akan sama-sama belajar ya bagaimana cara mengobati kanker ya, kantong kering maksudnya. Nah, oke, selanjutnya ada produk yang namanya melatonin. Nah, yang mana Bapak dan Ibu ternyata kita sebenarnya nggak butuh namanya produk melatonin. Tapi dengan catatan di dalam otak kita pun, di dalam badan kita sudah bisa memproduksi namanya zat melatonin Bapak dan Ibu. Ya, tapi dengan catatan kita tidur dari pukul 11 malam sampai dengan jam 3 subuh ya. Jadi jam 11 sampai jam 3 subuh itu di dalam kelenjar otak pineal kita itu akan memproduksi namanya zat melatonin Bapak dan Ibu. Terus selanjutnya dengan suasana lampu yang mungkin redup ya ataupun gelap sama sekali, dan gadget ataupun handphone itu jauh dekat, nggak boleh dekat-dekat kita ya, jadi harus jauh. Nah, itu akan produksi namanya zat melatonin. Tapi kalau salah satu poinnya nggak terpenuhi Bapak dan Ibu, itu zat melatonin nggak akan diproduksi di tubuh kita. Nah, tapi jangan luar biasa Bapak dan Ibu, walaupun kita tidurnya nggak teratur ataupun tidurnya mungkin handphonenya di sebelah kita gitu, tapi luar biasanya dengan zat melatonin itu ditempel di kening saja Bapak dan Ibu, itu akan menyuplai namanya zat melatonin dalam tubuh. Nah, zat melatonin ini Bapak dan Ibu sangat bagus untuk anak-anak Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena anak-anak sekarang ini eh, nggak lepas dengan yang namanya handphone. Betul nggak kira-kira Bapak dan Ibu? Tapi saya rasa di ruangan ini mungkin anak-anaknya nggak ada yang suka main handphone mungkin ya. Tapi di luar sana banyak Bapak dan Ibu ya. Nah, ada pun beberapa manfaat daripada kandungan vitamin melatonin. Kandungan dari produk melatonin ini, pertama zat melatonin, terus ekstrak lavender dan ekstrak mawar. Yang mana Bapak dan Ibu fungsinya itu bisa memperbaiki kualitas tidur, meringankan insomnia dan migrain, meredakan stres ya, meningkatkan sistem imun dan peremajaan sel. Dan itu tadi Bapak dan Ibu, ternyata kalau di dalam tubuh kita kekurangan zat melatonin, itu kita akan gampang sakit ya. Jadi akan gampang terkena sedikit virus, sudah mulai batuk, flu dan lain sebagainya. Jadi sistem imunnya sangat lemah sekali. Nah, ini ada beberapa titik tempel. Dan untuk cara pemakaian titik tempel Bapak dan Ibu, Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Walaupun nggak jelas mungkin penjelasan saya, nanti Bapak Ibu boleh tanyakan kepada orang-orang yang mengundang Bapak Ibu semuanya. Nah, oke, next. Dan satu lagi Bapak dan Ibu, melatonin tadi itu dipakai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikala beliau terpapar COVID. Alhamdulillahnya luar biasa, dalam waktu singkat beliau mengumumkan kepada dunia bahwasanya beliau nggak takut dengan COVID-19. Karena apa? Karena mereka pakai yang namanya produk melatonin Bapak dan Ibu. Oke, next. Nah, ini beberapa contoh titik tempel ya, stroke ringan. Nanti boleh Bapak Ibu minta kepada orang-orang yang mengundang Bapak Ibu semua ya, stroke ringan itu titik-titik penempelan ya. Jadi intinya Bapak dan Ibu, produk kita jangan takut salah tempel ya. Yang perlu ditakuti itu nggak ditempel ya, tapi kok selama ditempel nggak usah takut. Nah, boleh Bapak dan Ibu, kita akan saksikan video testimoni kehebatan produk One More. Karena nggak Nggak napa. yang kaki sebelah Karena napa kiri, yang kiri. jadi ngerasain bedanya ya. Iya. Dan Oke. tangan
dan tangan juga. Jadi kayak Kang nggak mau dikomando gitu, jadi jalan sendiri. Antara dengan sini dengan Iya. ini nggak sinkron. Nggak sinkron. Oke. Itu saya pakai jam 11 malam, jam 11 malam. Besok paginya jam 5 saya mandi sholat subuh. Saya baru sadar kok saya ada rasanya berbeda. Kayak gini loh, kok saya napak. Napak itu besok paginya itu napak. Terus saya mandi itu, terus saya nelpon ke dia, saya nangis karena saya merasa ya terima kasih ya gitu. Dia yang bingung pas di kantor karena saya nangis ya. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi saya baru buka laptop. Kakak nelpon. Nangis. Nanti anak Ya karena senang ya. Karena seneng ya. Oh iya. Cuma segitu Pak. Angkat Kak. Ayo bismillah. Tahan lama-lama. Bisa kan? Oke, turun. Nah, sekarang kaki yang itu angkat, Pak. Oke. Bismillah. Nah, agak tinggi lagi. Ayo, pasti bisa. Iya, iya, oke, turun. Luar biasa, Pak. Tangannya coba diangkat. Coba tangannya diangkat terus. Bismillah. Terus. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa kan, Pak? Enggak nyangka kan? Allahu Akbar. Bisa. Allahu Akbar. Sekarang coba Bapak jalan. Sekarang jalan, Pak. Bismillah, pelan-pelan, Pak. Jangan terlalu semangat, pelan-pelan aja. Udah bagus jalan. Balik lagi, Pak. Baik lagi Pak. Jadi jangan takut, Pak. Jangan takut, Pak. Terus. Alhamdulillah. Normal, Pak. Dibuat normal aja, normal. Oke. Dibuat biasa aja Coba Pak. tangan lagi, Pak. Sekali. Tangan lagi angkat Pak. Gitu. Allah. Allahu Akbar. Luar biasa Terima kasih, Pak. Semoga Allah mudahkan ya. Oke Bapak dan Ibu, gimana kira-kira produknya? Hebat atau luar biasa Bapak dan Ibu? Luar biasa ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya tekankan sekali lagi, saya informasi sekali lagi, bahwasanya produk kita itu bukan untuk menyembuhkan penyakit, ya, tetapi produk kita itu mensuplai nutrisi yang dibutuhkan dari badan. Kenapa seperti itu? Karena kalau nutrisi atau vitamin di dalam badan kita cukup Bapak dan Ibu, itu pasti insya Allah kita pasti akan sehat. Nah, ternyata kekurangan vitamin yang tiap hari kita tidak bisa peroleh, tetapi dengan produk One More yang sangat berkualitas, ya luar biasa itu terpenuhi Bapak dan Ibu. Nah, sedikit informasi Bapak dan Ibu, bahwasanya kita luar biasa ya belajar, jadi nggak perlu harus jadi dokter untuk pengetahuan tentang penyakit ya. Kita setiap Jumat malam itu selalu mengadakan Zoom ya. Bersama Dr. Raden Setio ya, dan itu diadakan secara free Bapak dan Ibu, gratis, tidak dipungut biaya. Nah mungkin Bapak dan Ibu bisa mengajak atau mengundang keluarga, sahabat atau rekan-rekan Bapak dan Ibu untuk sama-sama berbagi informasi ini ya. Semoga informasi yang diadakan One More yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan bagi orang-orang di luar sana. Oke, mungkin masih ada lagi slide-nya. Oke, terima kasih ya. Nah, semoga Bapak dan Ibu informasi yang kami sampaikan, mungkin apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf ya. Dan saya pun masih belajar Bapak dan Ibu. Tapi yakinlah One More itu adalah solusi untuk hidup sehat di masa sekarang Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih, saya kembalikan ke MC. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.